Halo teman-teman, ketemu lagi di ETL yang ke-19. Nah, kali ini kita mau bahas node rule engine ya. Nah, jadi berbeda dengan node-node sebelumnya. Nah, node rule engine ini seperti node apa ya? Node kita mau memberikan syarat ataupun seperti fungsi if gitu ya kalau di Excel. Nah, jadi di sini kita bisa menentukan benar atau salah. Terus misalnya kolom A itu lebih kecil dari 7, kita labelin sebagai apa gitu nah ya. Nah, jadi rule engine itu sebagai ya gampangnya pemberi label lah. Contohnya kalau laki-laki dia kuat, kalau perempuan dia lemah misalnya gitu ya. Nah, terus kalau lebih dari 10 dia besar, kalau lebih kecil dari 10 dia lebih kecil dari 10 dia kecil gitu. Nah, itu contohnya ya teman-teman. Nah, kali ini udah saya siapin langsung untuk rule engine-nya. Nah, jadi nanti teman-teman bisa kondisikan langsung ya. Untuk data masih data yang awal kita pakai. Oke, yang pertama itu ada rule engine di bagian kategori collection. Oke, kita buka di bagian kategori collection. Nah, ini ada in. Nah, ini jadi fungsinya kita mau lihat apakah nilai-nilai yang mau kita cari itu ada di kolomnya, ada di kolom quantity. Nah, berhubung di sini kita pakai quantity gitu ya. Nah, berarti ya membacanya gini, apakah nilai 4, 8, dan 12 ada di kolom quantity gitu. Nah, jika ada maka dia true. Nanti jika dia tidak merupakan bilangan 4, 8, dan 12, maka nanti dia akan keluarnya false. Oke, jadi kalau ada angka 4, 8, dan 12 di kolom quantity, nah maka itu akan statusnya sebagai true. Nah, coba kita lihat untuk hasilnya. Nah, kalau kita lihat tadi di quantity ya, kalau dia 4, 8, dan 12 true. Nah, ini ada angka 8, nah, makanya dia tertulis true. True. Nah, berarti kita mau lihat apakah isi dari quantity itu adalah nilai yang kita cari gitu. Nah, kalau sudah begini nanti teman-teman tinggal enak untuk pemilihan row filter. Jadi, teman-teman untuk prediction dengan status true nanti teman-teman bisa keluarin atau bisa teman-teman lanjut ke proses sebelumnya karena pelabelan ini contohnya seperti untuk seleksi ya teman-teman, seleksi yang nggak bisa kita pakai untuk di kolom filter ataupun di row filter. Nah, itu yang pertama di bagian collection. Yang kedua itu ada di bagian yang namanya kategori kolom. Nah, kategori kolom itu ada yang namanya missing ya, jadi missing terus tanda tanya. Nah, di sini bawah menjelaskan missing di kolom apa gitu. Contohnya missing di kolom unit price. Nah, kalau di rule engine kita mengkategorikan perintah itu sebagai tandanya ini ya, sama dengan dan tanda panah ke arah kanan. Nah, ini tandanya berarti ketika ada yang missing di unit price, maka itu dilabeli sebagai valid. Nah, true ini adalah fungsi pembalikan dari rumus sebelumnya. Nah, jika dia tidak missing, nah kalau dia missing dia valid. Nah, true ini mengkategorikan bahwa untuk nilai-nilai yang tidak missing maka dia dilabelin sebagai correct gitu. Oke, coba kita lihat hasilnya. Nah, ini ada valid. Kalau kita lihat berarti mail ya. Setiap mail dia valid. Oke, valid mail ya. Nah, sama sesuai dengan aturan yang kita buat tadi. Unit price ya, unit price. Kalau unit price-nya missing, nah dia akan dilabeli sebagai valid. Coba kita cek lagi unit price yang missing. Nah, ini missing, dia valid, missing, valid gitu ya. Nah, coba kita urut aja. Nah, ini valid semua ya teman-teman labelnya. Nah, kenapa? Karena kita kasih perintah bahwa setiap data missing di kolomnya unit price itu akan dilabeli sebagai valid. Oke, terus di rule engine yang ketiga itu ada kelompok konstan. Ini hanya pemberi logika boolean ya, true atau false. Nah, nanti teman-teman sebenarnya ini bisa diketik, nggak harus dipilih dari sini. Nah, contohnya jika gender sama dengan male, kenapa di sini ada tanda petik? Karena male ini berupa string.
Nah, setiap karakter yang berupa string dia harus dilabelin tanda petik ya teman-teman. Nah, kalau gendernya laki-laki, maka dia false. Nah, kebalikannya jika tidak laki-laki, maka tulisannya akan true labelnya. Oke, tinggal kita cek kembali. Nah, ini ya teman-teman, kalau dia false berarti dia male. Sisanya pasti akan true. Nah, ini male true semua. Terus kita cek kalau female. Nah, male false. Oke, gitu ya teman-teman. Terus di selanjutnya itu ada logic, rule engine yang bagian logic. Nah, di sini ada and, or, so, dan not. Nah, ini fungsi logika aja, jadi teman-teman bisa pakai. Di sini saya contohkannya pakai yang and. Nah, kita bisa nambahin beberapa kolom dengan beberapa karakter ya. Contohnya and, branch A dan quantity. Branch sama dengan A dan quantity sama dengan 7, maka akan dilabeli sebagai large. Nah, untuk branch-nya B dan quantity-nya 7 itu dilabeli small. Nah, sisanya itu dilabeli not found. Nah, jadi teman-teman bisa tambah satu lagi di sini n-nya. Tambah lagi n kalau memang banyak syarat gitu ya. Ketika semua terpenuhi dengan n, maka hasilnya akan large. Jangan lupa ada tanda perintahnya ya. Setelah itu apa? Oke, kalau sudah begini tinggal kita oke kan. Terus kita lihat tabelnya, jika branch-nya A, large. Branch-nya A, oke, dan unit quantity-nya 7. Oke, sudah terpenuhi A dan 7, maka jumpalah si large. Nah, banyak nih yang large, berarti A7 semua quantity-nya. Nah, begitu ya teman-teman. Nah, berbeda lagi nanti ketika teman-teman menggunakan OR. Nah, kalau OR, dia salah satu saja terpenuhi, maka perintah ini akan jalan. Tapi kalau AND, dua-duanya harus terpenuhi teman-teman. Itu bedanya AND atau OR ya. Ini nanti teman-teman bisa pakai sesuai kebutuhan aja. Oke, yang terakhir ada numerik. Nah, ini pensyaratan yang paling mudah ya. Untuk teman-teman mungkin bisa menentukan kalau dia lebih kecil atau lebih besar. Nah, statusnya apa gitu. Nah, kalau kuantitinya lebih kecil, 7 kenapa nggak ada tanda petik? Karena dia number ya. Nah, kalau dia number, dia nggak perlu dipakai tanda petik. Nah, jangan lupa perintahnya kita kasih small. Kenapa tanda petik? Karena kita mau labelnya berupa string. Nah, sisanya fungsi kebalikannya akan balik lagi ke fungsi awalnya. Jika lebih dari 7, nah dia akan dilabeli large. Oke, kita cek sekali lagi. Nah, ini dia large small ya. Nah, ini yang large pasti di atas 7, lebih dari 7 teman-teman. Nah, kalau kita lihat yang small, nah ini pasti 7 atau di bawahnya. Oke, mungkin itu aja dari rule engine. Nah, teman-teman bisa gunain mana yang teman-teman mau pakai gitu ya. Contohnya pelabelan, bisa konstan, bisa logic, bisa numerik, bisa kolom, dan collection. Jadi teman-teman kalau mau cari ataupun custom data teman-teman atau mencari data di mencari angka ataupun data di datanya teman-teman, nah ini bisa gunakan rule engine. Tapi aku sih biasanya gunain rule engine untuk pelabelan ya. Pelabelan seperti tadi yang logic ataupun numerik. Nah, mungkin itu dulu untuk rule engine, mungkin bisa dicoba ya untuk datanya teman-teman gitu. Oke, sekian dan terima kasih.